Nah terus yang paling menurut Bang Lian jangan dipilih gitu. Nah, kan subjektif boleh-boleh aja dong aku tanya. Jangan dipilih maksudnya apa? Tips-tips. Capres. Tips memilih Boleh deh. presiden. Tips deh. Halo pemirsa Bisnis Bandung Channel, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program OCES, Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Nah hari ini saya kedatangan tamu spesial, senior saya. Kebetulan terakhir saya ketemu itu masih menjabat sebagai kepala di Taman Hutan Raya Juanda ya. Iya. Sekarang udah pensiun, jadi lebih bebas waktunya untuk diajak podcast. Selamat datang Bang Lian. Nah, sama-sama. Nama lengkapnya Lianda Lian Jaya Lubis. Sakti Lubis. Iya. Jaya Sakti itu nama tengah. Nama tengah. Biar Buat- Jaya dan biar Sakti. Wah mantap. Saya tambahin aja itu. Oke. Tapi jadi cocok loh. Iya, Cocok ya? nama benernya mah cuma Lian Lubis. Itu ketemu Jaya Saktinya tahun berapa? Udah lama pasti kan? Enggak sih. Baru-baru? Pas di Tahura aja. Oh pasti tahu. Karena Jadi mungkin suasananya. pas kita di demo, ada demo besar-besaran, terus kepala saya bocor, terus saya nggak meninggal, terus saya kemudian Tahuranya beres, tidak ada lagi okupasi lahan, saya pikir cukup sakti dan bisa berjaya nih gitu. Gitu. Maka lahirlah nama Jaya Sakti itu dari hutan Tahura ya. Jadi Bang Lian di Tahura tuh ambil tanggung jawab di Tahura berapa lama Pak? 7 7 tahun? 3 tahun lagi sama saya mau Jokowi nih. Saya pengen perpanjang jabatan cuma nggak bisa. Ada klausul-klausul bisa perpanjang kan dia udah ya. Ada ya? Bisa itu. Tapi kenapa nggak diambil? Karena saya nggak ada desakan dari masyarakat. Atau nggak disetujuin sama ini? Sama RK. Oh, RK mah apa juga nggak setuju. Dia setuju pada dirinya sendiri. oh gitu. Jadi udah nggak setuju udahlah pergi. Tahun lalu ya Bang ya? Udah. Saya selesai itu tahun 2022 ya September. Aku kesana tuh tahun berapa sih? Tahun lalu juga ya? 2021. 22 dah. 2021 itu habis Covid, Iya ke sana ya. Udah vaksin ya? sedang Covid. Sudah vaksin waktu itu ya. Gila nih mantan yang punya Tahura, makanya sehat nih. Iya. Dia kan di hutan terus. Udah yang Saya bagus. sehat tuh bukan karena Tahura sih. Oh bukan karena Tahura, kenapa? Sehat karena saya banyak makan, olahraga, ketawa-ketawa gitu kan ya. Kalau di Tahura nih stres tuh. Kirain gara-gara ini udaranya segar kan, nggak kayak Jakarta polusi katanya. Kalau itu indeksnya. iya, tapi sebenarnya bukan karena itu juga. Bukan karena itu ya. Karena ya kita nggak usah mikir-mikir yang macam-macam aja ya. Yang kita pikirin nih pilpres aja nih gimana bisa beres gitu ya. Benar. Jangan sampai gagal. Jadi Ya. Bang Lian ini kan setelah pensiun aku lihat nih aktif nih. Sebelum pensiun juga lagi. Enggak di TikTok apa itu kan baru-baru. Oh iya. Iya itu. kan? Di YouTube bikin TikTok. Banyak YouTube yang tuh udah diomongin. 2011, cuman nggak naik. Nggak terus nggak kan. digarap serius. Nggak serius. Baru pensiun pasti banyak waktu. Ya pas di Tahura juga ada beberapa yang mulai serius. Nah, terus apa Bang kegiatan selama ini? Tapi waktu kerja juga tahu kan aku bikin film pendek, bikin Oh, iya, buku, iya. bener nggak? Iya, Aku iya. beli bukunya itu kan. Iya. Siapa Melati siapa tuh? Iya, Legenda itu. Hantu ya. Hantunya siapa namanya? Melati. Melati ya? Bener ya? Iya benar. Saya bikin beberapa cerita pendek, bikin bukunya juga. Kemudian saya bikin satu film pendek ya sama Panas Dalam Movie. Ya itu dah. Siapa nama hantu? Melati bener? Melati. Oh bener aku masih ingat. Melati nama hantunya kan. Iya gitu. Bisa dicek tuh di Panas Dalam Movie ya. Iya, Panas Dalam Movie. Legenda apa judulnya? Hujan yang tak bersuara. Hujan yang tak bersuara. Jadi hujan tuh tidak bersuara, terus kemudian kisah tentang misteri di Tahura. Tahura. Nontonnya jangan sendiri. Belum ada yang ini. Karena serem. Itu hanya sebagian kecil aja ya. Kalau panjangnya mau panjang. Iya. Tahura tuh semuanya banyak mistiknya ya. Pasti lah hutan. Makanya presiden kalau mau menang harus datang ke Tahura tuh. Udah ada yang datang belum? Belum, karena kan nggak saya undang. Tahura yang sekarang mah parah. Nggak ada kegiatan apa-apa, parah dia parah. Gak ada kegiatan. Harusnya ngundang capres ya. Iya, bukan ngundang capres lagi, dia harusnya bikin sesuatu yang lebih besar ya, karena hutan tinggal segitu-gitunya. Sekarang saya dengar di beton, Oh gitu. Untung gak ada tanaman singkong. Tanaman singkong gak? Wah kalau tanam singkong sih itu parah ya. Oh benar ya. Di beton jalannya masuk ke dalam hutan tuh di beton udah kayak jalan desa ya. Dulu jalannya itu kan aspal. Jalannya tuh sebenarnya pasir ya, yang pasir. kita buat tuh kayak hutan-hutan wisata di luar negeri ya. Tapi sekarang saya lihat di beton kata teman-teman, saya nggak pernah kesana lagi sih. Terus kesibukan apa Bang? Saya sekarang tuh bikin Habitat Foundation ya, bikin suatu yayasan
yang bergerak di bidang konservasi habitat gitu. Konservasi habitat. Misalnya, Contohnya apa, Bang? Contohnya gini. Udah lama nggak belajar ini Ya. nih, biologi. Misalnya gini, mengkritisi ya. Apakah pembangunan kereta api cepat itu merusak habitat atau enggak? Kereta api cepat merusak habitat, oke. Kan nggak pernah ada yang bicara ya. Sebenarnya di Bandung Timur itu ada migrasi setiap tahun itu migrasi kupu-kupu dari utara ke selatan. Itu ribuan kupu-kupu. Kupu-kupu nih. Ribuan kupu-kupu, Oke, menarik ribuan banget itu ya. Tapi udah 2-3 tahun terakhir ini kita nggak pernah tahu lagi, nggak pernah ada lagi. Oh gitu. Karena ribuan kupu-kupu itu kan nanti dia bertelur di selatan ya, kemudian balik lagi ke utara. Karena kan itu ada siklus ekosistem ya, siklus ekologi ya. Dan kemudian setelah ada pembangunan cukup besar, ada Aljabar, ada kereta cepat gitu, saya nggak lihat lagi itu. Kupu-kupu itu. Migrasi besar-besaran. Sebenarnya itu kan wisata ya sebenarnya. Kalau sekarang kan semuanya bisa wisata ya. Iya. Tapi itu nggak digarap lagi dan nggak banyak yang peduli juga. Gitu. Oke. Jadi kerjaannya gitu, Bang? Kerjaannya Apa kegiatannya lah? cari kesalahan orang ya. Paling enak cari kesalahan orang ya. Terus itu kan Bang Lian dulu di ini juga birokrasi. Terus itu udah sampai dong tentang hal-hal itu kan kupu-kupu lah, habitat-habitat. Udah, saya juga bicara sama RK itu ya, Ridwan Kamil ya. Itu pembangunan Aljabar tuh merusak habitat burung air di sana enggak gitu kan. Dia nggak kasih penjelasan yang lebih rinci ya. Tapi kan Abang masih Eselon 2 waktu itu kan? Tiga. Eselon 3 dong waktu itu kan. Iya. Nggak enak juga ngomong ya, Bang. Enggak, saya kasih tahu saya Oh gitu langsung? ada di TikTok saya juga. Oh gitu? Terus katanya apa jawabannya? Katanya di situ ada sawah yang dijaga dari undang-undang atau dari peraturan dan tidak akan konversi menjadi yang lain gitu kan. Saya nggak percaya sih ya, bukan sawah aja sih soalnya. Kan habitat itu bukan sawah, tapi kan sistem Semua yang sangat ya. besar ya. Begitu ada orang rame, lalu lintas rame segala macam, apakah burung juga nyaman? Begitu ada pembangunan kereta api cepat di situ, apakah juga nyaman? Tapi kan kita nggak peduli karena kita pentingnya buat manusia. Iya. Nah itu. Jadi Ini saya ada cuma sudut pandang yang berbeda ya. Bang, saya ya? cuma ngomong gitu aja sih akhirnya. Sudut pandang itu ya, sudut pandang habitat itu, Bang. Cuma ngomong aja terus nggak didengerin orang, ya udah gitu kan. Yang penting saya ngomong aja gitu. Akhirnya bikin TikTok sama YouTube, Iya, ngomong betul, sendiri iya. aja kan. Asik-asik sendiri aja gitu kan. Bodoh amat lah gitu kan, yang penting gua asik sendiri aja gitu kan. Gitu jadinya. Habitat itu kalau di debat capres ada diomongin ya, ntar kan? Udah lewat ya? Belum ya? Tahun-tahun 2, 3, 4 yang berikutnya kali ya. Iya. Debat Capres. Terus Abang kan sering komentarin politik tuh. Terus gimana tuh debat kemarin? kemarin? Debat perdana menurut Bang Debat Lian? perdana. Debat perdana tuh bagus ya, udah sampai kepada karakternya masing-masing ya. Keluar ya? Keluar ya. Ya. Anies kayak gitu ya, retorika. Prabowo udah 4 kali lah udah kita lihat ya. Iya. Prabowo tuh kerjanya marah-marah sedikit gitu kan ya. Terus kemudian cuman yang aneh sekarang bisa ngeledekin gitu ya mukanya. Ganjar lebih serius gitu kan ya. Lebih serius, lebih sistematis juga gitu kan. Orang-orang bisa lihat lah. Kalau kata Rocky Gerung, kalau Ganjar motivator katanya. Rocky Gerung mah semua juga diledekin. Dia mah enggak, dia juga kalau berkaca pada cermin dia akan ngeledekin diri sendiri tuh. Jadi dia mah pokoknya motifnya itu satu aja. Bagaimana mencela dan mengkritik orang. Emang gitu ya? Karena di situ ada cuan juga kan. Iya. bener, Diundang bener. mahal kan. Iya mahal. Maka akan Kalau murah dia nggak ngomong. Enggak lah. Dia diam aja dia. Iya. Nah sering latihan juga mungkin di kaca gitu kan. Iya jago. Mau mengkritik diri sendiri dulu Emang gitu. jago, pinter. Gitu. Terus apa namanya? Bang Lian juga tuh ngomong tuh. Cawapres Enggak perlu ya? nggak perlu katanya. Gini, kan orang kan para protes tuh. Iya. KPU bilang dirubah lah konsepnya katanya ya, bukan nggak Orang-orang ada ya. bilang harusnya perlu gitu ya. Kalau saya bilang sih nggak perlu. Kenapa tuh Bang? Nggak perlu. Kenapa? Karena di situ nanti nggak objektif, ya kan? Kayak gini ya. Kita tuh cenderung kesian sama orang yang merana, yang susah, yang menderita ya. Ya. Nah nanti kalau salah satu cawapresnya itu menderita, itu jadi kasihani tuh. Oh. Yang pinter-pinter jadi dianggap menjalimi. Menjalimi gitu Ya kan ya. menjalimi. Terus dia pilih deh tuh yang itu tuh. Nah sengsara itu jadinya. Pilihan yang salah akhirnya. Maka saya bilang nggak usah lah kalau nggak seimbang itu jangan ditandingkan. Jadi kalau apple to apple, mangga to mangga gitu ya, melon to melon gitu kan. Baru Baru ya kan.
Kalau ini nggak seimbang. Ini nggak seimbang. Nanti orang akan kasihan, jatuh Berarti kasihan. Bang Lian nih mempertanyakan ada yang nggak seimbang dong menurut Bang Lian nih. Jelas lah, ada yang nggak seimbang. Kacau Ada lagi, yang nggak seimbang, jelas jelas lah. Tiga juga nggak seimbang ya. Tapi ada 2 yang lebih seimbang. Gitu Oke. kan. Yang satu nggak seimbang lah. Nggak seimbang ya? Mungkin sama saya juga debat kalah. Cuman saya kan nggak ada bapaknya. Bapak saya nggak presiden. Kalau bapak saya presiden, mungkin saya udah menteri pertahanan juga nih. Aku podcast nggak pernah kayak gini. Karena kalau saya menteri pertahanan semua kan saya tahan gitu. Kecuali anakku. Kecuali anakku, kalau aku lepaskan anakku. Gitu. Jadi saya menahan potensi orang, potensi saya munculkan. Jadi filosofi atau visi misi menteri pertahanan saya kayak gitu. Kalau saya bahaya nggak ada ini teh? Enggak ya? Enggak lah. Nggak apa-apa. Ini kan nggak ada yang kita sebut apa-apa ya. Iya. Kan kalau Bang Kalau. Lian jadi menteri pertahanan Iya. berkuasa lah gitu Iya, ya. kalau bapak saya presiden, mungkin saya jadi menteri pertahanan. Maka saya akan membangun visi misi, menahan segala sesuatu yang mengganggu saya. Iya. Untung Bang Lian gak jadi presiden. Untung bapak saya nggak jadi presiden. Kalau nggak bahaya banget saya nih. Iya bener bahaya. Bahaya. Ini kita ngomongin negara mana sih? Wakanda ya? Apa? Jangan lah, itu orang-orang bilang Wakanda, Konoha segala macam itu orang-orang yang sini sama negaranya sendiri ya. Benar ya. Jadi saya juga nggak sepakat ya. Kalau sini sama negara sendiri jangan kayak begitulah. Gitu kan, kritik aja Indonesia gitu bilang sendiri. Kan kalau bilang-bilang gitu kayak takut ya. Iya benar. Saya bilang itu orangnya nggak fair juga ya. Membuat negaranya itu dapat sebutan seperti itu gitu. Bilang aja Indonesia gitu. Iya benar. Luar biasa. Iya kan? Terus menurut Bang Lian yang paling ini hasilnya kemarin debat yang Debat. paling Yang paling oke. konkret, paling sesuai lah sama sosok yang Bisa kira-kira subjektif, cocok bisa untuk- objektif ya. Iya. Dua-duanya deh. Mau objektif dulu. Kalau objektif, kalau saya lihat Ganjar lebih fair ya. Maksudnya tidak ada apa namanya celah untuk melakukan kesalahan dalam berdebat gitu kan. Terus kemudian kalau subjektif ya jelas lah. Saya 10 tahun itu bareng-bareng dia. Sama Ganjar. Ngapain Bang? Kadang-kadang main bowling. Enggak lah. Beneran. Saya aku nggak dulu tahu. pertama kali ketemu Ganjar itu waktu dia marah-marah kepada petugas jembatan timbang. Oke. Bang Lian ngapain sana? Saya waktu itu pernah jadi kepala jembatan timbang di Jawa Barat. Oh gitu. Iya, dia marah-marah. Saya telepon kepada teman, tolong saya hubungkan dengan Gubernur Jawa Tengah. Itu marah-marahnya nggak pas. Saya bilang, karena saya orang Kepala timbangan. Saya kepala timbangan. Saya tahu proses yang ada di situ. Gitu kan. Nggak taunya teman saya ngasih nomor saya ke beliau telepon saya. Siapa nih? Saya bilang itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ah masa? Saya bilang gitu. Benar katanya. Bang Lian kepala timbangan di mana? Di Bojong, Cianjur. Oh di Cianjur. Kepala timbangan nih gue nih. Oh, iya. Yang orang bilang koruptor gitu ya. Jadi cewek-cewek nggak senang sama Bang Lian. Kok timbangannya naik terus gitu. Iya. Orang pokoknya identik kepala timbangan tuh koruptor sama indikator. Maksudnya koruptor gitu. Oke. Saya bisa buktikan nggak semuanya seperti itu. Nah, dia Di telepon sama Pak Ganjar. Gue bareng Pak Ganjar. Saya bilang, katanya kamu bisa kasih sesuatu buat saya dan protes saya marah-marah. Iya, saya bilang. Bisa datang ke Jawa Tengah nggak? Bisa Pak, kapan? Besok katanya. Besoknya saya berangkat ke sono kan. Begitu saya datang dia bilang coba kasih tahu saya kenapa saya nggak harus marah-marah. Oh Bang Lian presentasi di situ. Presentasi, saya Ini jelasin. PNS lintas provinsi ini. Iya, presentasi saya jelasin bahwa marah-marah itu boleh satu kali ini aja, tapi berikutnya nggak boleh Pak. Kenapa? Karena Bapak nggak paham sistemnya. Saya terangkan gitu ya. Malaikat masuk jembatan timbang aja itu pun bisa jadi setan Pak. Kaget dia kan. Nah terus dia bilang saya jelaskan lah gini-gini. Karena ini sistemnya begini. Kita harus sistematis memberesi ini. Gitu kan ya. Saran saya pertama kali tutup setengah jembatan timbang di Jawa Tengah. Terus kemudian ditutup setengah, perbaiki sistemnya segala macam. Akhirnya kita undang Kementerian Perhubungan. Setahun kemudian seluruh jembatan timbang Indonesia ditutup. Itu oleh Ganjar loh. Ditutup. Kenapa ditutup? Karena nggak bisa ngeberesin pungli. Oh. Salah satunya diamputasi lah. Iya. Udah nggak bisa nih Bung Lian katanya. Iya udah kita tutup semuanya. Tutup semuanya se-Indonesia. Mobil nggak ditimbang? Hah? Nggak ditimbang? Nggak ditimbang. Ya udah itu risiko di jalan. Polisi gitu kan. Daripada pungli. Nah, sekarang udah nggak ada ya jembatan? Udah nggak ada jembatan timbang.
Oke. Ada tapi di online pun nggak jalan juga, karena kan nggak di Gimana maintain. online nimbang? Maksudnya itu penimbangannya itu bisa dipantau di pusat. Kalau dulu kan nggak, hanya satu ya. Seperti itu. Itu dibuat sistem macam-macam, nggak bisa juga oleh Pak Ganjar, akhirnya ditutup. Nah, kami bekerja sama tuh berdua ya. Saya setahun di sana bolak-balik. Dia pun minta, dia pun minta kepada Pak Aher waktu itu agar saya pindah ke Jawa Tengah. Oke. Staf khusus katanya. Ya kan ya. Berapa gaji Bungli? Segini saya sebut. Saya kasih 7 kali gitu. Weh, segitu Gaji kan? pungli lagi ditanya ya. Gaji Bungli berapa? Gaji Bunglian. Oh, Bungli. Berapa kali? Segini saya bilang. Saya kasih 7 kali pindah ke sini. Minta aja sama Pak Aher. Minta Pak Aher bilang, enggak, saya butuh lian. Gak dikasih. Aduh, saya bilang gitu kan. Untung gak Pak RK waktu itu ya. Dikasih kali ya? Pak RK juga pernah minta saya, nggak dikasih sama Pak Aher. Oh gak dikasih juga? Nggak dikasih juga. Waktu dia di wali kota ya. Ya saya banyak diminta orang, tapi pas saya selesai. Aku minta ada deh bang, di sini aja. Ini saya udah diminta gitu. Di Bandung TV aja lah, jadi host gimana bang? Iya. Nah kembali yang tadi ya, makanya Pak Ganjar itu jadi bapak truk nasional. Oke. Udah tahu kan? Enggak, baru tahu ini. Dia didaulat oleh komunitas truk nasional Indonesia, bapak truk Nusantara. Karena udah nggak ada pungli lagi di jembatan timbang. Udah nggak ada jembatan timbang ya punglinya dihilangin. Iya, jembatan Timbang hilang. Hilangin karena susah sistemnya mau diapain gitu. Oh gitu. Lama-lama SIM juga hilang ya? SIM? Ya enggak lah. SIM. Oke ya. Nah itu maksud saya itu bahwa eksekusi itu bisa dilakukan oleh Pak Ganjar itu. Dan ketika yang memberi masukannya itu PNS biasa loh. Ya, saya nggak ada eselon waktu itu ya. Dia kasih seimbang. Saya dikasih seluruh OPD yang terkait diundang, minta saya menjelaskan. Ini praktisinya katanya. Dan setiap kali beliau mau presentasi tentang jembatan ini bang, saya telepon dulu, saya bicara. Jadi emang kayak staf khusus gitu ya. Tapi setelah selesai ya saya tinggalin aja. Maksudnya beliau juga punya ide yang luar biasa, yang nggak kebayang juga sama saya untuk menyelesaikan jembatan timbang itu. Dan berani banget gitu. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kesempatan dan ada feeding yang bagus itu pasti bisa selesai. Jadi jembatan Timbang itu udah nggak ada sekarang ya? Udah nggak ada, belum tahu ya. Gara-gara Bang Lian ya? Gara-gara Pak Ganjar. Iya, Bang Lian ini udah bersatu kan? Kalau nggak usul kan nggak jadi juga. Iya, gara-gara Pak Ganjar itu nggak ada. Jadi teman-teman, aku punya teman tuh, ketua Aptrindo, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kota Bandung. Pasti bersyukur tuh. Karena biaya perjalanan itu besar banget. Punglinya itu bisa besar banget. Pak Budi kalau mau transfer ke Palian bisa lewat aku. Kan gara-gara dia kan untungnya tambah besar dia kan. Untungnya besar iya kan. Makanya kasih Pak Budi, kita ya. Pak Budi Supardi namanya itu. Pak iya. Budi kalau nonton terus mau transfer, nah ke aku aja ya. Iya. Nomor rekening masih ada di. Iya gitu. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi itu yang paling spektakuler ya. Yang kedua itu juga pernah. Ntar dulu, itu berapa tahun dari pertama nelpon itu? Enggak gitu caranya itu sampai setahun. Oh setahun, cepet ya? Setahun kurang itu udah cepet ya? tutup semuanya. Cepet ya? Cepet. Dan saya nggak dibayar ya. Maksudnya saya nggak dibayar apa-apa sama Pak Ganjar. Jadi dia juga bilang di reimburse aja. Enggak, saya bilang gitu kan ya. Ya udah kita apa namanya kalau bahasa itunya itu kalau pro bono. Gitu. Jadi kita pertemanan aja. Makanya Pak Ganjar bilang pertemanan saya dengan Lian itu berdasarkan kepercayaan aja. Kepercayaan mah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Tapi setahun cepet ya? Cepet setahun. Cepet. Aku kira tuh 2 tahun 3 tahun. Oh cepet. Waktu itu saya tawarkan pada Pak Aher, enggak juga berani. Ya Pak Aher ya maaf ya, Pak Aher enggak berani soalnya. Enggak berani tutup Pak Surya? Enggak berani, dia enggak ngerespon saya itu ya. Saya bilang, terlalu Pak berisiko langkahnya. Iya enggak berani, dia enggak kebayang ya. Karena kan enggak ke lapangan. Kalau Pak Ganjar kan ke lapangan melihat. Timbang-timbang gitu ya? Iya. Berapa bang punglinya? Kan udah lewat nih, boleh diomongin gak? Punglinya berapa sih sekali nimbang dulu? Salah satu kepala timbangan itu, 1 hari 1 malam itu bisa dapat 3 jutaan. 1 hari 1 malam 3 juta? Udah kayak dokter ini ya, praktek yang Iya. pasiennya. Jadi dia begitu bangun pagi itu udah ada uang 3 juta. Ah, baru bangun udah ada 3 juta? 3 juta. Nah kalau dia sebulan itu kali 3 juta, kali 30 udah. 90 juta. Itu yang buat dianya aja? Buat dianya aja, nggak pindah-pindah dia di situ. Anak buah boy udah dapat semua. Lain-lain lagi. Udah Lu nyangka gue dapet ya? Enggak lah, jembatan timbang Bojong itu nggak ada uangnya. Dan nanti kasih nomor rekening Bandung TV. Nggak ada uang aja, jembatan timbang Bojong itu orang lewatnya dikit. Saya pilih Bojong waktu itu, minta di Bojong itu karena nggak banyak resiko dan nggak ada truk juga yang masuk gitu.
hampir nggak ada lah kalau boleh dibilang. Oh sepi itu, makanya bisa bolak-balik jam Makanya saya di sana, saya cuma pengen belajar sistemnya aja. bisa bolak-balik Jateng kemarin itu gara-gara Iya, sepi itu juga ya. Setelah berhenti dari kepala timbangan baru saya ke Jateng. Oh gitu, setelah berhenti. Selesai karena saya udah paham sistemnya itu kayak gimana, makanya Jadi saya bisa berani. cerita, ya. Gitu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mau. Apalagi bang, selain itu jembatan timbang, ngobrol sama Pak Ganjar. Selain jembatan timbang, waktu itu terakhir itu juga bicara perluasan Tahura Mangkunegara Itu di di Solo. Di Solo. Oh. Pertama dia keberatan, kemudian keberatannya dia karena konfliknya mungkin cukup besar gitu ya. Saya bilang ini nggak ada konflik. Kemudian kita tinggalin, nggak saya kasih tahu Pak Ganjarnya. Saya bekerja dengan kepala Tahura di sana, Bu Yuni. Kemudian keluarlah perluasan Tahura di sana menjadi sekitar berapa ratus hektar gitu ya, 600 atau berapa gitu. Nah di situ Pak Ganjar, 600 hektar? Pak Ganjar mempersilahkan koordinasi sama staf saya gitu. Kadang-kadang dia formal nerima saya, walaupun temennya, nggak bisa juga nggak formal. Kalau udah suntuk dia bilang udah ketemuin kepala dinas saya gitu kan. Jadi dia nggak juga mentang-mentang temen jadi nggak formal gitu. Kadang-kadang sangat formal. Ada strukturnya diikutin. Iya, saya pikir sih wajar aja ya. Iya benar. Gitu. Jadi ngerjain Tahura sama itu. Sama itu. Terakhir kita minta perluasan Taman Nasional di sana, tapi keburuan keburu lengser ya. Jadi nggak keburu. Jadi Bang Lian tuh ekspertisnya apa sebenarnya Bang? Expert- Jembatan timbang, habitat. Habitat, ekspertisnya. Semuanya ekspertisnya cuman ini aja sih, ngomong-ngomong aja. Bener luar biasa loh. Jarang-jarang PNS bisa punya kesempatan gitu kan. Iya, bisa nulis buku. Saya menang bikin film. Saya menang cerpen. Itu kan tadi apa tadi itu gue bilang habitat. Terus jembatan timbang. Punya buku cerpen, Buku cerpen, film, hutan. Cerpen saya juara pertama dapat 10 juta. Wah, keren ya. Siapa yang ngasih hadiah? Ada lomba anak-anak kecil lomba bikin kompetisi, hadiahnya nggak tanggung-tanggung 10 juta. Bang Lian ikut? Ikut saya kirim 4 halaman 10 juta. Saya bilang wah 1 halaman 2,5 juta nih. Dari PNS tuh sebulan-bulannya baru dapat itu. Enak bener nih sih Bang jadi penulisnya. Cuman 1 kali itu saya ikut, udah gitu saya malas karena honor penulis kecil ya. Iya kecil Bang. Nggak ada honornya lagi. Di Indonesia parah itu. Pakai traffic. Parah ini. Pakai traffic. Beberapa surat kabar udah menghilangkan honor. Jadi saya berhenti nulis artikel. Pakai traffic Bang. Udah nggak ada nomornya, udah nggak ada honornya. Iya. Makanya bikin podcast Bang. Iya podcast. Endorse-nya belum dapet. Kan ada tuh yang tadi kita sebut. Saya Jaya Sakti. Nggak ada yang tadi kita sebut. Iya. Endorse-nya yang ini. Oh iya ada. Kan ada lagi. Sebagai embong ya. Iya. Waduh. Kawan. Sebagai embong kan kepala ketua alumni kita boleh aja dia sponsor. Enggak maksudnya kita bikin podcast ngomongin habitat. Iya boleh. Bisa aja kan Bang? Boleh. Apa mau ngomongin politik lagi nih? Politik lagi boleh. Nah terus yang paling menurut Bang Lian jangan dipilih gitu. Nah kan subjektif boleh-boleh aja dong aku tanya. Jangan dipilih maksudnya apa? Tips. Capres. Tips memilih. Boleh deh. Presiden. Tips deh. Tips memilih presiden nih. Yang pertama nih, jangan lihat visi misi. Jangan lihat visi-visi gimana? Jangan, semua visi misinya hampir sama. Oh iya benar. Ya kan lu ngebandinginnya gimana? Lu tuh bukan seorang ahli. Iya. Ya kan? Bukan seorang akademis. Iya. Baca visi misi ngebandinginnya bullshit lah. Bagus-bagus aja lah gitu ya. Nggak tahu lah gitu kan. Iya. Jadi jangan lihat visi misi satu. karena itu membuang Energi, waktu dan waktu membuang ya. pikiran dan nggak bisa kepikir juga. Oke, nomor 2. Hilangin tuh. Nomor 2. Kedua, jangan lihat baliho. Jangan lihat Iya baliho sih. dan spanduk. Bener. Karena kalau begitu lihat baliho ada yang dipeluk gitu ya. Wah, misalnya orang itu baik banget, itu mah cuma difoto, Belum tentu. direkayasa gitu kan. Lo ditipu di situ. Ya. Tapi kalau lihat iklan TV kayaknya boleh Bang. Kalau ada iklan di TV. Apalagi di Bandung TV Bang. Kalau Bandung TV, ya kan. Boleh lah. Boleh, Kalau Bandung TV boleh. Bandung TV dilihat. Boleh dilihat ya. Tapi iklan juga kadang-kadang bohong kan. Enggak di Bandung TV enggak Bang. Oh ya. Jadi minum susu gitu kan ya. Padahal susu udah dilarang Itu diminum. enggak pasang di aku. Makanya minum susu itu malah menghilangkan kalsium tubuh kalau udah gede. Oh gitu Bang? Iya, kan biologi. Udah lama orang dilarang minum susu. Itu waktu di kandungan. Setelah lahir malah makin banyak minum susu, kalsium itu makin keluar. Cek aja di jurnalnya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi itu saya udah pernah baca seperti itu. Oke, lanjut lagi. Tips nomor Apa tadi tuh? Jangan visi lihat misi, baliho. jangan lihat baliho. Yang Nomor ketiga 3 itu. Yang ketiga itu saya lupa ya apa ya. Yang ketiga itu lupa saya. Cuma saya ingat yang keempat.
Lah yang keempat ingat. Yang keempat saya ingat. Apa? Lihatnya di TikTok saya ya, Jaya Sakti TV ya. Jaya Sakti. Yang keempat itu saya bilang, kalau milih capres atau milih cawapres, punya temen nggak di situ? Oke. Ya. Punya Kalau nggak teman. punya teman, Maksudnya di lingkaran itu, di ya lingkarannya. kalau nggak punya teman, berarti itu pemilih logis dan pemilih normal. Pemilih nggak punya kepentingan. Oke. Jadi misalnya aku milih A, B, Prabowo gitu. Prabowo. Aku punya teman gak di situ? Kalau aku punya teman, Kalau punya teman pilih. pilih. Oh, kalau Tapi temannya bisa mengakses Prabowo nggak? ya misalnya punya gitu. Atau bisa mengakses Ganjar nggak? Nah, misalnya punya, Misalnya punya, pilih. pilih. Karena nanti apa yang kita sampaikan bisa kita sampaikan lewat teman itu. Oke. Nomor 4 tuh ya. Nah kalau atau cari temannya teman. Ya. Pokoknya yang bisa langsung lah ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa? 2014, 2019 banyak sekali orang yang ketipu. Terutama pada saat memilih Hah? lawannya Pak Jokowi waktu itu. Ya. Begitu Pilih dia Prabowo, lawannya Pak Prabowo, Jokowi. ya. Dia bilang Kenapa? begini, pokoknya ini jihad. Ini sangat ini segala macam. Pas udah gitu nggak direspon, pas baik kalah maupun menang juga nggak ditanya lagi. Karena apa? Karena dia nggak punya koneksi langsung dengan capresnya. Jadi nggak ada kontak person di sana. Kalau dia punya kepentingan, tapi kalau lo milih cuman karena pengen memilih sebagai bangsa, sebagai warga negara saja, ikut partisipasi nggak apa-apa. Tapi kalau lu punya kepentingan, Punya ide kayak punya Bang ide Irian segala punya macam ya, habitat segala macam tadi itu. segala macam punya kepentingan, jangan sok-sokan jihad, idola, tapi nggak punya akses, mati-matian membela, terus kemudian lo kecewa setelah sekian tahun, kan banyak orang sekarang yang kecewa ya. Kecewanya nggak bisa disampaikan, kesenangannya nggak bisa disampaikan. Buat apa ya gitu kan? Yang ketiga yang penting, jangan termakan gimmick. Ya gimmick misalnya berkarisma, terus kemudian tegas, Belusukan. kemudian sorry nih ya joget-joget misalnya, terus banyak salah. Kalau saya lihat semua itu gimmick, ya kan, gimmick yang membuat orang itu kalau dikasih banyak salah nih orang kasihan nggak, gitu kan ya. Kalau dikasih joget-joget orang suka nggak? Ya. Kalau dikasih karisma nih orang suka nggak, gitu kan ya. Semua itu gimmick. Nah begitu kita makan gimmick itu, hanya percaya pada itu, kena kebohongan itulah. Jadi kita milihnya tuh cuma murni apa dong Bang milihnya? Dasar kita milih tuh selain kenal tadi itu, selain ada akses gitu ya? Lihat track record. Oh track record. Lihat kan banyak tuh. Track recordnya lihat. Ini pernah ini apa enggak. Gitu kan ya. Nah, itu kalau pemilih sejati, maksudnya pemilih yang tidak punya rasional gitu ya. Bukan kader partai. Kalau kader partai mah harus ngikut. Kalau pemilih yang punya kepentingan, ikutin kepentingannya. Kepentingannya, tapi jangan juga sembarangan kalau nggak ada kontak personnya. Oke. Nggak, tapi tadi yang track record. Nah, itu track record tuh apa aja Bang? Track record macam-macam. Lahir di mana, suku juga track record. Iya, lihat aja apa yang dia kerjakan, apa yang dia bicarakan sebelumnya, konsisten nggak dengan kata-katanya segala macam. Iya. Gitu kan ya. Kalau dia nggak konsisten, buat apa kita pilih? Kan orang dinilai dari kata-katanya. Konsistensinya gitu. itu ya. Wah, itu banyak banget yang nggak konsisten tuh Bang. Banyak. Iya kan? Banyak. Emang seorang nggak konsisten sesuai dengan tempatnya sih. Kadang-kadang saya juga nggak konsisten, tergantung. Iya. Jadi yang paling konsisten aja kita pilih ya. Yang paling konsisten, terutama yang berkepentingan langsung dengan kita. Masyarakat banyak gitu lah ya. Misalnya gini, kalau teman-teman atau para Gen Z yang berkepentingan dengan internet cepat dan segala macam, ya pilih Ganjar, karena dia kan menjanjikan menjanjikan internet gratis di seluruh sekolah dan seluruh spot-spot yang penting. Itu yang kedua, kalau dia concernnya pada kesehatan, karena setiap desa satu itu kan, satu puskesmas. Desa loh, ya, sama satu nakes. Nah kalau punya kepentingan itu lihat track recordnya dan janjinya gitu. Janjinya kan nggak main-main, taat kepada Tuhan, taat kepada aturan, hukum, dan taat kepada rakyat. Oke. Itu mah yang paling gampang ditagih ya. Iya. Internet tuh gampang juga ditagih ya. Gampang internet. Tinggal cek aja sekolah ada nggak yang internet gratis, gampang ya. Coba kalau misalnya visinya memajukan Indonesia, susah loh. Iya. Kalau internet mah ada tuh, wah ini gampang nih. Puskesmas ada, wah gampang ya. Nah jadi ini saya kayak kampanye Ganjar jadinya. Nggak apa-apa. Jadi ini kan mesti ini. Orang yang fanatik ya. Jadi apa yang dia kerjakan itu benar-benar yang realistis kalau saya bilang sih. Pernah ke Semarang nggak? Pernah. Kan tertata tuh. Terus ada premanisme nggak di Semarang? Wah, aku nggak tahu kalau itu. Nggak ada premanisme. Indomaret nggak ada tukang parkir ya? Nggak ada. Oh ada.
Nggak ada juga. Masa nggak ada sih? Nggak ada. Saya kesana Serius? nggak ada. Serius. Ini kalau ada orang Semarang nonton boleh komen ya. Iya, Jadi komen. Indomaret parkir nggak ada. Oh, pasti ada yang bilang ada gitu pasti bilang gitu. Siapa Karena tahu. sekarang pokoknya apa yang saya bilang pasti ada B-nya. Gitu. Kan semuanya manusia begitu juga. Nggak, preman itu preman apa contohnya? Ya kalau orang pengen ngebangun sesuatu gitu nggak ada tuh preman. Oh, gitu ya, datang-datang. Nggak ada ya? Nggak ada. Semarang ya? Dijagain oleh preman gitu. Ini kalau bisa komen ya teman-teman ya. Iya, kalau sok aja. dikonfirmasi. Oh, Oke, konfirmasi. Sok aja. Oke. Jadi gitu ya kalau. Iya, gitu. Terus, Jadi nah kalau calon yang lain kita omongin boleh kan nih? boleh. Ya, cuman itu yang kalau lain. kalau Anies gimana bang? Wah, saya nggak kenal detail Anies ya. Oh, nggak kenal sih Cuman Anies itu cocoknya dosen sih kalau dibilang ya. Emang Karena akademisi ya? karena bicaranya kan sangat sangat akademis gitu ya. Itu enak kalau buat kuliah, buat referensi gitu kan ya. Buat referensi buat kuliah tuh enak. Tapi kan stadion bagus tuh bang. Banyak yang protes Enggak, bagus. banyak yang protes. Apanya? Bagus enggaknya kan relatif. Iya sih. Oh. Cuma kan jadi gitu. Jadi Jadi. stadion karena skala kecil ya, skala yang besar Iya, segala macam iya, kita iya. nggak tahu. Tapi yang buat saya sih Anies itu enak buat referensi. Nah, Teori-teori teori-teorinya ya. enak gitu. Nah, kalau Prabowo Nah, Prabowo gimana? Prabowo enak buat ini, buat mencontoh cara marah-marah, gitu nih, enak banget tuh. Mencontoh cara marah-marah, mencontoh joget-joget, mencontoh hal-hal yang lucu-lucu, itu bisa, Iya. ya kan? Jadi Tapi kan negarawan bang. Banyak tokoh dimajuin sama dia. Ridwan Kamil wali kota Bandung dulu dia yang dukung. ya mencontoh Ridwan Kamil juga bisa, Terus mencontoh yang Anies jadi gubernur. Ahok dulu dia yang dukung Ahok. iya makanya itu bisa dicontoh. Dia motivator orang menjadi pejabat-pejabat. Nah, itu Ya bisa nggak? dicontoh ya. Dicontoh. Dia Tapi kalau dia mendorong jadi ya. presiden belum bisa dicontoh karena belum Oh, pernah. iya, belum Udah pernah 4 ya, kali iya. maju nggak pernah. gitu kan? kepilih ya. Belum pernah kepilih. Nanti yang kelima jangan kita kasih tahu. Itu katanya Adian itu ya. Ini kalau dia kasih tahu dia ikut Maju lagi. Gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Maksud saya gini. Jadi Pak Prabowo itu enak dicontoh. Ya kan ya? Waktu Anies ngomong tentang tentang iklim, tentang udara di Jakarta, Udara, apa gitu ya, heeh. Pak Prabowo kan gitu-gitu ya mukanya ya. Nah itu lucu buat banyak orang ya nggak? Contoh itunya aja gitu kan ya, jangan contoh yang lain-lain. Jadi, tapi itu bahaya. Nanti kalau ada anak-anak kecil diomelin sama ibunya atau sama gurunya, bisa mencontoh itu kan? Ekspresinya itu maksudnya. Iya, itu bahaya tuh. Bahaya juga ya, Makanya saya bilang nih, jadi perilaku-perilaku yang disampaikan oleh Prabowo itu cukup bahaya kalau buat saya. Karena nanti akan dicontoh. Mudah-mudahan anak kecil kan nonton itu deh. Nah, Mudah-mudahan nggak usah nonton Ultraman lah. aja deh. Nggak usah nonton lah. Biar aja nonton Ultraman atau nonton yang lain-lain lah. Maruko. Apa segala macam ya. Jadi enak sekali dilihat Prabowo itu gesturnya segala macam, joget-joget gitu-gitu ya. Itu enak sekali Itu seru dilihat sih. hanya sampai situ. Gitu kan. Tapi itu bahaya karena akan dicontoh. Karena saya udah mencontoh. Kalau orang marah-marah saya joget-joget. Tambah marah dia. Parah. Jadi saya mencontoh, ternyata nggak bener ini gitu kan ya. Gitu. Orang ngomong saya ngeledek-ledek Ngapain gini. joget-joget? Iya, orang ngomong gini-gini terus nasihatin saya gitu-gitu, marah-marah dia. Oke. Jadi itu bahaya. Nah, sekarang cawapres. Cawapres Nomor satu dulu. nomor satu, Ikut ya. Caimin ya? Caimin. Nah, Caimin lucu apa- banget ya? Apa yang bang? Caimin Ya, dicontoh lucu banget. Apa yang lucu? Suka selepetin gitu. Oh, iya, pakai iya, gitu. iya, iya. Caimin itu ngomongnya lucu ya, ngomongnya lucu. Dia juga merenung katanya. Saya merenung nih, kenapa setiap kali saya kampanye banyak orang, tapi kok suaranya nggak nambah-nambah katanya gitu kan ya. Dia jujur ya, itu dicontoh tuh bisa tuh. Jadi orang yang jujur mengatakan apa keresahan dia. Genuine gitu lah ya. Lalu ngomong aja apa adanya Iya, gitu iya, ya. Iya sih dia bener. Iya kan? Di podcastnya dari Komersial dia bilang apa tuh? Ya ada juga nggak setuju sama program itu apa gitu ya. Iya gitu kan. Nah, bener jadi sih dia sebenarnya enak dicontoh perilakunya yang kayak gitu ya. Tapi kalau untuk jadi cawapres belum tahu. Oke. Mana segala macamnya. Nah, terus kalau Gibran, Gibran gimana Gibran? Apa yang bisa dicontoh? ini bahaya dicontoh. Bahaya gimana? Bahaya banget. Nanti akan bilang kepada bapaknya, "Pak, saya mau ini. Tolong dimuluskan jalan saya." Dicontoh banyak orang. Oh gitu ya. Bahaya kan? Bahaya sih kalau itu. Bahaya. Jadi perilaku-perilaku yang negatif itu, negatif nggak negatifnya kan tergantung juga ya. Nanti banyak dicontoh. Nah, kalau Pak Mahfud, Nah Pak Mahfud apa yang bisa dicontoh? nah contohnya bahaya juga nih. Misalnya suka tugas-tugas kan gitu kan, tugas-tugas. Tapi buat negara tuh bener banget. Ya, karena dia tegas segala macamnya. Siapa sih nggak kenal Pak Mahfud? Iya. Gitu ya. Tapi kalau yang dicontoh apa ya, orang nggak bisa setegas dia ya. Iya serem juga sih jadi.
dia yang paling cocok mendampingi Pak Ganjar, emang bener sih, karena lebih tua ya. Kan saya bilang, saya pernah bikin di TikTok ya. Kalau Pak Ganjarnya jadi presiden misalnya pusing gitu kan. Aduh Pak Mahfud katanya, Pak Pres saya pusing nih. Harga-harga naik segala macam, saya pusing nih. Kalau wakil presidennya lebih tua, dia akan bilang gimana? Apa nih? Tenang Pak, ya kan? Masih ada waktu Pak untuk kita beresin. Bapak tenang aja, kita berdoa. Kalau wakilnya lebih tua, kan lebih bijak. Iya. Saat presidennya pusing, segala macam, wakilnya lebih tenang. Lebih tenang. Ya mitranya kan kayak gitu kan. Bapak tuh orang yang sudah dipilih rakyat, pasti akan ada jalan keluarnya. Katanya. Oh ya gitu Pak. Nah kalau yang lebih tua, ngomongnya gitu, wapresnya. Kalau wapresnya seumuran, misalnya, nanti dia bilang, aduh bro, manggilnya kan bro kalau seumuran ya. Iya. Pak Anies sama Pak Imin manggilnya bro. Gua pusing nih, kok kita di demo terus nih gitu kan. Iya nih padahal, aduh bro, gue juga pusing nih. Nah sama-sama pusing, ya nggak? Betul nggak? Ini kita mana belum, kita udah tua nih gitu kan. Kita masih unyu-unyu gini gitu kan kata Cak Imin misalnya gitu kan. Misalnya nih, apa Cak unyu-unyu kita udah tua juga nih. Cuman kita belum punya pengalaman, umur kita sama nih kata gitu kan ya. Nah terus kita harus kemana nanya ke menteri jadinya kan yang lebih tua. Nah kalau wakil presidennya lebih muda, kemana dia nanya? Kemana nanya? Nggak tahu, kemana dia? Apa itu anaknya malah kayak anaknya atau kayak cucunya kemarin nanya. Misalnya, aduh Pak Wapres, aduh bapak apa adek, apa nih gitu kan. Apa nak nih gitu kan. Oh bapak aja lah ketika itu. Kan formal ya. Terus? Pusing nih, capek nih. Udah jadi presiden nih, capek nih ternyata banyak tamu gitu kan. Harusnya dulu kita nggak nyalon ya gitu. Kenapa? Capek saya udah tua nih kata gitu misalnya gitu kan ya. Terus kata cawapresnya, tenang Pak. Saya ada di sini. Kok bukan di sini kerja dong katanya gitu kan ya. Nah, jadi nasihat yang lebih muda kepada yang lebih tua itu kan susah. Jadi saya cuma curiga nih. Oke. Saya curiga kalau Pak Prabowo itu nanti pusing, mitranya itu nggak bisa memberikan sesuatu yang menyejukkan. Ini mah logis ya, bukan saya mendiskreditkan ya. Iya. Saya cuma lihat gitu. Ini skenario lah ya. Skenario kan sering bikin cerpen tadi. Iya, sering bikin cerpen. Ini kan cerpen aja kan. Iya, jadi dramaturgi misalnya ya. Maksudnya itu suatu drama yang iya itu ada istilah kayak gituan. Dramaturgi teori ya. Jadi suatu drama yang kita misalkan akan terjadi di dunia nyata. Iya. Misal saya jadi presiden nih. Wakil presiden saya umurnya jauh, 40 tahun di bawah. Aku lah misalnya. Jauh kan? Iya 30 tahun aku. 30 tahun. Lihat. Pusing nih gua. Gini. Punya saran gimana? Kan pusing ya. Coba nyarinin saya. Mau nyariin saya lebih tua. Terus mau ngapain? Paling bilang siapa gitu doang kan. Iya. Terus gue marah lu mau jadi wapres juga siap doang gitu kan. Nah berantem deh bukan berantem sono gitu kan. Udah lo kerja yang lain aja. Nah jadi ini mah perkiraan saya sebagai penulis cerpen ya. Kayak gitu saya memperkirakannya. Ini perkiraan doang ya, jangan marah-marah nih saya ngomong gitu. Gitu kan, skenario tadi udah turgik. Ini kan cuma drama aja ya, drama aja kayak gitu. Perkiraan kayak gitu. Saya memperkirakan yang seperti itu ya. Nah kalau kemudian kayak saya ngomong gini kemudian diintimidasi, berarti saya keren banget ya. Berpengaruh ya? Berpengaruh saya ngomong gitu ya. Kalau saya nggak diintimidasi berarti saya orang biasa. Gitu kan ya. Aku juga orang biasa Bang. Iya. Cuma jurnalis biasa. Jurnalis biasa. Kita cuma mengira-ngira yang terjadi seperti apa. Iya. Nggak ada masalah, ini kan skenario. Nah jadi orang memilihnya itu juga bingung juga ya orang ya. Dia bilang saya pilih nomor 2, saya pilih nomor 3. Saya pernah cobain, kenapa pilih nomor 3? Nomor 1 aja saya bilang, atau nomor 2. Dia bilang enggak, saya nomor 3 gini. Saya coba rayu-rayu kasih kejelekan nggak bisa loh. Tetap nomor 3. Gitu kan ya. Jadi dia udah cinta mati gitu. Yang lain juga gitu, nomor 1, nomor 2 gitu udah susah ya. Udah susah. Tapi ada yang mengambang tuh. Dia jawabannya nanti Bang, aku pikir-pikir dulu gitu. Nah, kalau aku pikir-pikir dulu itu biasanya itu mereka pilih nomor 3 pengalaman gue saat ini. Oh gitu. Kenapa? Karena mereka takut ya. Karena nomor 3 itu kebanyakan juga orang di teror. Saya lihat sih teman-teman saya berapa yang terbuka milih nomor 3. Ada salah satu teman saya minta untuk menggambar Ganjar Pranowo untuk suatu video yang saya mau buat gitu ya. Dia bilang enggak Bang, untuk saat ini saya memang mendukung Pak Ganjar. Tapi saya lebih memilih tidak menonjolkan diri ke depan. Katanya. Kenapa? Ya karena Abang tahu sendirilah katanya.
tahun 2014 2019 dia nggak seperti itu, mengemukakan secara benar. Sekarang itu banyak yang memilih Pak Ganjar itu mengatakan, enggak bang, saya nggak mau terbuka. Aneh ya, kayak barang haram saya bilang tuh. Kayak narkotik gitu ya. Kayak timbang tadi itu ya. Iya kayak gitu, padahal santai aja gitu kan. Timbang lagi. Nah, iya jembatan timbang itu perkenalan saya pertama dan seterusnya menjadi berteman sama Pak Ganjar. Gitu. Tapi jembatan timbang itu sekarang besi-besinya diapain tuh bang? Udah dirongsokin? Enggak, dibiarin aja sama pemerintah itu. Oh, kenapa nggak dirongsokin ya, lumayan ya. Jadi ada beberapa PAD. ada beberapa yang dijadikan tempat yang lain ya, tempat usaha yang lain. Tapi ada kebanyakan semuanya masih seperti itu, ditungguin oleh petugas-petugas yang nggak ada kerjaannya. Ya nungguin itu kerjaannya. Digaji besar untuk nungguin jembatan timbang yang udah nggak dipakai. Parah. Banyak sekali, saya PNS, saya pernah jadi PNS, saya tahu gimana perilaku PNS itu, ya. Saya tahu persis kalau saya bongkar-bongkar, saya bisa jadi penasehat Menpan sebenarnya. Ya, karena saya praktisi PNS. Penasehat Menpan lagi. Iya, saya praktisi PNS mulai dari CPNS sampai eselon 3, dan saya hafal dan saya pernah jadi kepala timbangan. Saya pegang posisi strategis yang berhubungan dengan masyarakat. Rakyat, ya? Langsung, dan saya tahu bagaimana perilaku PNS itu dan perilaku masyarakat terhadap PNS. Jadi saya bisa jadi penasehat. Jadi nanti kalau ada menteri itu saya jadi penasehat aja. Apa jadi Menpan aja Pak? Kalau saya jadi Menpan nanti saya akan memilih orang-orang yang dekat dengan saya. Ke depan seperti orang yang jauh dipilih, gimana caranya? Enggak lah, saya enggak tertarik jadi menteri ya. Kalau untuk jadi penasehatnya atau apanya saya tertarik. Kalau jadi host podcast? Saya host podcast tertarik. Kalau jadi menteri kita nggak bisa liburan, Emang nggak bisa lah, mana ada menteri liburan. Istrinya paling liburan. Ya istrinya liburan, nanti dibilang istrinya liburan pakai duit sendiri. Jadi susah, jadi pejabat tuh susah. Mau ngapain A, mau ngapain B susah. Bang, kita bikin podcast ngomongin politik yuk di Iya, sini. iya. Hostnya 2. Ini kan udah. Enggak, ini kita jadi host berdua. Oh iya benar. Undang satu siapa? Mau nggak bang? Wow. Tapi nggak ada honor ya? Emang nggak bisa pakai honor sekarang mah? Oh ya udah benar. bener. Susah. Emang susah. Bener ya? Udah tahu belum sekarang itu banyak sekali pengusaha-pengusaha retail yang meradang karena keuntungannya berkurang. Udah tahu belum? Retail itu apa Chan? Jadi saya tuh lihat ada misalnya warung-warung, kemudian distributor, grosir-grosir, ya. Itu harga itu nggak bisa naik karena daya beli masyarakat itu nggak bisa tinggi. Tapi harga pokoknya itu dari pemasoknya itu udah naik. Maka dia mengecilkan untung. Dia sampai bertanya itu, Bang, apakah sekarang zaman susah ya? Kenapa? Kok usaha saya tambah lama tambah drop nih tiap tahun gitu. Nah ibu udah drop gitu masih jualan, masih bilang yang itu bagus aja sih bilang gitu. Yang itu tuh. Ya, siapa itu? Presiden yang itu masih bagus aja sih bilang gitu kan ya. Kalian gubernur. Iya gubernur masih bagus aja. Ibu nggak mau ngerubah sih bilang gitu kan. Ya habis gimana bang katanya. Kan kami penjual katanya. Cuman sekarang ini kok jadi susah ya sih bilang katanya gitu. Jadi banyak yang keuntungannya itu jauh sampai setengah, sampai kadang-kadang seperempat asal jual aja gitu. Itu banyak sekali sekarang ini. Coba ya. Jadi Bang Lian nih selain Habitat tadi, ini ada yang baru lagi nih. Iya pengamat retail ya. Pengamat retail. Aku tadi udah ngumpulin ininya tuh kayak 6 udah nih Bang. Iya, saya pengamat retail karena saya pengen jadi retail nggak jadi karena untungnya dikit. Gitu kan. Saya pengen buka grosir segala macam. Pas saya bilang untungnya dikit-dikit, saya bikin rencana bisnisnya, wah untungnya nggak bisa nih. Iya mendingan jembatan timbang tadi kan 3 juta sehari kan. Iya cuman udah nggak ada kan. Udah nggak ada gitu. Gara-gara Bang Lian. Gara-gara saya itu. Saya udah bilang 2 tahun sebelumnya saya udah bilang, sebelum saya lengser jadi kepala timbangan, saya bilang jangan keenakan jadi kepala timbangan atau petugas timbangan karena suatu saat pasti ditutup sama saya bilang gitu kan. saya asal ngomong aja waktu itu ya. Ketawain orang-orang. Katanya orang-orang abang masa tahu gitu kan. Bener ketutup weh. Abis tutup itu semua. Itu Pak Ganjar tuh, terima kasih Pak Ganjar. Tempatnya banyak pungli, bukannya tempatnya bener tapi ditutup. Iya, jadi ke jembatan timbang tuh ya. Orang gila minta duit. Orang nyasar minta duit. Hah? Iya. Nyasar gitu, minta duit gitu. Karena dia kan itu ada duit di situ. Aparat ya minta duit jelas. Iya. Ya kan ya? Terus kemudian saudara minta duit yang lewat. Pokoknya segala macam orang minta duit ke situ dan nggak bisa ditolak. Karena ada dosanya semua ya. Iya karena ada dosa. Iya. Jadi orang memelihara yang dosa-dosa ya.
makanya seorang pejabat atau seorang presiden itu kalau mau berkuasa pilihlah yang dosa-dosa. Karena itu paling mudah dikontrol. Ya kan? Bener. Ya kan? Yang bersalah itu jadikanlah anak buah sebanyak-banyaknya karena itu paling mudah dikontrol. Kalau anak buahnya terus bener-bener Nggak bisa dikontrol ya? nggak bisa dikontrol, kita malah dikontrol sama dia. Ya. Jadi Bang Lian, kan tadi makasih udah datang. Terus tips-tipsnya yang 5 kita simpulin lagi ulang deh Bang. Satu apa tadi? Apa? Jangan baca visi misi. Tips memilih presiden. Tips memilih presiden tadi apa? Oh, yang pertama Jangan baca baca visi misi visi misi. karena kita bukan orang akademis dan tidak profesional membaca itu. Oke. 2, Kedua, jangan percaya baliho Baliho. dan spanduk karena itu momen sesaat. 3, Yang ketiga, jangan lihat gimmick. jangan percaya gimmick. Jangan percaya Karena gimmick. itu emang mempercantik atau memperbodoh dirinya sendiri. Nomor 4, Yang keempat, kalau mau punya kepentingan, carilah Orang orang yang yang- bisa mengakses itu. Kecuali lo yakin banget secara program, keyakinan diri track sendiri dan memang ingin memilih tidak punya kepentingan, dan lihatlah track program, track recordnya itu ya. track recordnya itu. Oke, sip. Makasih banget Bang Lian udah hadir di studio Bandung TV hari ini di program OCES dari Bisnis Bandung. Sampai ketemu lagi, semoga kita bisa kerjasama Iya. selanjutnya sama Bang Lian karena saya lihat nih waktunya banyak. Bila perlu kita ajak sini aja lah. Saya sibuk. Rutin sini, sibuk ngapain? Sibuk saya. Di pet shop itu. Enggak, saya sibuk cari uang Tinggal di mana sih Bang? di Arca Manik sini. Iya makanya. Kalau cocok dulu ini. uang cari saya, sekarang saya cari uang. Iya nggak apa-apa lah. Gara-gara itu ya. Balik lagi jembatan timbang. Oke, terima kasih banyak. See you.